Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid, bersalawat, berkirim salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu melazimkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Net TV dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam acara Oase, program yang kita nanti-nanti bersama. Sesungguhnya manusia dulunya tak dikenali, tak diketahui. Maka biasa kita dengarkan manakala subuh Jumat, imam membacakan ayat Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang satu masa di mana waktu itu kalian belum bisa disebutkan? Kalian tak dikenali. Siapa pemirsa Net TV? Siapa yang berbicara? Siapa kru produksi? Siapa sutradara? Tak dikenali sama sekali. Maka mulailah kita menyimak di sebalik fase saat kita belum hadir di dunia. Kita ini min sulalatin min tin, dari sari pati tanah, lalu berubah menjadi nutfah, air mani, lalu selanjutnya berubah lagi menjadi alaqah, sesuatu yang melekat, lalu mudghah, kemudian berubah menjadi izam, tulang belulang, menjadi lahma, terbungkus kulit, terbungkus dengan daging, lalu khalqan akhar, terbentuk sempurna dengan berbeda selain makhluk Allah yang lain, karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan itu 40 latarkabunna tabakan an tabak. Fase ini kita lalui. 40 dikali 7 sama dengan berapa lama? 9 bulan 10 hari. Inilah fase di mana kemudian kita hadir. Manakala terhadirlah kita, maka disitulah seorang ayah memberikan bisikan lembut dan dahsyat buat anaknya. Apa dia? Azan dan qamat. Man wulida lahu walad, barang siapa yang dilahirkan baginya seorang putra, fa'azzana fi udunihil yumna, maka diazankanlah mulai di telinga kanannya, wa aqama fi udunihil yusra, lalu kemudian berlanjut qamat di telinga kirinya. Untuk apa? Tidak akan terganggu oleh setan. Bukan cuma sekedar itu. Falyuhsin ismahu, diberikannya nama yang terbaik. Nama-nama untuk putra-putri pilihan. Manakala lahirlah anak kita, maka bentuk doa dari sifatnya yang simbolis, dari nama yang punya pemaknaan arti, itu adalah doa di mana setiap kali dipanggil adalah merupakan simbol doa itu sendiri. Jadi tidak boleh
untuk memberikan nama serampangan, memberikan nama yang sembarang saja. Karena itu adalah merupakan doa dari seorang ayah ataupun ibu kepada putra maupun putrinya. Untuk selanjutnya kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Quddus. Setelah kita memberikan nama-nama yang terbaik, semisal Nabi Muhammad SAW memberikan nama kepada putrinya Fatimatuz Zahra. Beliau ini satu di antara wanita yang tidak pernah mengalami menstruasi. Itulah salah satu keluarbiasaan daripada Sayyidatuna Fatimah. Maka bisa kita mengambil nama ini. Tapi bagaimana dengan nama-nama yang lain selain Fatimatuz Zahra? Silahkan. Karena itu adalah merupakan nama yang menjadi doa bagi setiap putra maupun putri kita. Setelah memberikan nama, lalu kita melakukan tahnik, bukan teknik ya. Tahnik. Tahnik ini Rasulullah SAW mengambil kurma, lalu kemudian beliau mengunyah di mulutnya, lalu setelah itu dimasukkannya, disuapkan kepada si bayi. Apa manfaatnya? Apa dampak dan efeknya? Ada yang berkata bahwasanya seorang bayi, manakala dia lahir dia merasa dingin. Oleh karenanya untuk supaya menjaga stabilitas daripada kehangatan tubuhnya, diambillah kurma, dikunyahkan, dimasukkan ke dalam. Tapi ada lagi yang berkata dan memiliki opini yang berbeda. Apa itu? Bahwa sesungguhnya ini adalah merupakan doa dalam bentuk simbolik. Artinya apa? Kurma ini adalah buah yang begitu lezat dan manis. Dimasukkannya ke dalam mulut, lalu dirasakannya bagaimana lezat dan manisnya oleh bayi ini, perlambang dan menjadi doa bagi si bayi, semoga dia merasakan kelezatan, merasakan kemanisan dalam hidup di dunia ini. Dia tak susah dan membuat susah, tapi menyebar faedah dan kemudian bisa berbagi dalam hal-hal yang manis serta lezat kepada sebanyak-banyak manusia. Bukankah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang senantiasa bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau tidak bisa memberi bahagia, jangan sempat untuk mengukir kecewa. Kalau tak bisa membuat orang lain tersenyum, maka jangan membiarkan mereka menjadi menangis. Begitulah keharusan daripada kita setiap muslim-muslim yang menyadari bahwa dirinya harus berkualitas, dirinya harus betul-betul menjadi umat dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik di dunia ini. Pemirsa Net TV dimanapun berada, tahnik, jadi ini yang dimasukkan ke dalam adalah hal yang manis. Kemanisan ini membawa kepada perubahan dan sebuah prinsip hidup. Setiap kita menjadi manis, menjadi bahagia. Ketika kemarin di saat pernikahan, ketika orang tuanya bakal menikah, bukankah ada erang-erang?
erang-erang ini pun adalah merupakan doa dalam bentuk simbol bahwa sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafaul. Nabi itu suka dengan tafaul. Tafaul dalam bahasa Arab, sempana dalam bahasa Melayu, senu-senuang dalam bahasa Bugis, sarak-sarak di dalam bahasa Makassar. Insya Allah kita akan melanjutkan tausiah kita ini setelah pariwara berikut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Sebelum pernikahan ada erang-erang seperti yang saya tadi sebutkan. Sungguh erang-erang ini ada buah-buahan. Apa maknanya? Supaya gati imak buah. Dan buah-buahan ini buah-buahan yang terpilih, buah-buahan yang lezat, buah-buahan yang manis. Tidak pernah kita dapat paria. Kenapa? Karena mapai'i, bukan sesuatu yang disuka oleh orang-orang. Maka mudah-mudahan anak itu lahir nanti, anaknya ini adalah anak yang unik, anak yang menarik, anak yang merebut simpatik. Begitulah akhirnya. Lalu kalau kita kembalikan tentang yang tadi, bahwa ketika tahnik, maka diberikan yang namanya hal yang manis. Agar ini menjadi totalitas dalam kehidupannya, semua hasil yang menjadi akhir dari setiap usahanya adalah berbuah manis. Setiap apapun yang menjadi aktivitasnya akan berakhir dengan bahagia. Begitulah pemaknaan demi pemaknaan yang ada dan hadir dalam kehidupan kita. Maka oleh karenanya, kepada seluruh pemirsa Net TV dimanapun berada, marilah kita berupaya untuk menghidupkan sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mencari dan memetik hikmah dari apa-apa yang dilakukan oleh Rasul, bukan hanya melihat bahwa ini adalah perbuatan yang harus kita ikuti. Kalau tak dilakukan, maka itu salah. Pokok permasalahan adalah manakala kita bisa melaksanakan lalu tidak melakukan, atau kemudian kita menganggap diri kita ini benar sendiri lalu kemudian mempersalahkan orang lain. Maka tadi kita mengupas tentang bagaimana tafaul. Dari sejak kita lahir ternyata ada tafaul. Ketika diazankan dan dikamatkan itu adalah tafaul. Ketika tahnik pun adalah tafaul. Ketika diberikan nama itu pun adalah tafaul. Semoga doa-doa secara simbolitas ini menjadi sebuah pemahaman bahwasanya hal ini terbaik dan baik serta bagus untuk kita galakkan bersama. Insya Allah sunnah tetap berjalan dan kita tidak saling mempersalahkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, 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 Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah.